Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan di rumah sakit jiwa sampai ke penampakan yang membuat Twitter heboh. Berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian kedua. Setelah pesan-pesan berikut ini. Gue seneng banget dengan foto penampakan, terutama yang diambil sendiri menggunakan handphone. Kalau orang-orang ngoleksi game, ngoleksi Gundam, ngoleksi mobil, ngoleksi jam tangan mewah, Ewing HD ngoleksi foto penampakan. Maka dari itu gue seneng banget jalan-jalan ke tempat serem, foto-foto, karena siapa tahu gue dapat penampakan. Kalau nggak percaya, cek aja Instagram gue di @ewing_hd, karena di situ ada banyak foto penampakan yang gue ambil sendiri yang udah gue rangkum dari berbagai macam video tentang jalan-jalan di tempat yang horor. Kali ini gue menemukan beberapa foto yang memiliki background cerita yang ngebuat bulu kuduk lo tuh merinding. Apalagi di nomor 1 tuh bener-bener ceritanya kena banget, penampakannya juga jelas banget. Jadi ya bener-bener gile banget lah nomor 1. Kalau udah siap, langsung aja cek cuplikannya berikut ini. Kelima, penampakan hantu rumah sakit jiwa New Sham Park. Kali ini rumah sakit jiwa yang terletak di Liverpool, Inggris yang bernama New Sham Park. Sejarah singkatnya, pada tahun 1800, bangunan besar ini itu dijadikan sebagai panti asuhan. Pada tahun 1950-an, bangunan ini berubah fungsi menjadi tempat penampungan orang-orang yang memiliki gangguan mental, gangguan kesehatan yang benar-benar parah. Pada saat itu, ilmu mengenai kejiwaan itu sedang minim. Alhasil, orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu tidak terawat dan akhirnya meninggal. Pada tahun 1997, New Sham Park ini akhirnya bangkrut, tutup, dan terbuang. Beberapa tahun setelah itu, warga sekitar mulai merasakan fenomena-fenomena aneh yang terjadi di New Sham Park ini. Warga lokal juga mengambil semacam keuntungan menjadikan New Sham Park ini sebagai tempat wisata horor. Salah satu tour guide dari wisata horor di New Sham Park ini, mereka sering itu mengajak turis lokal, entah itu turis internasional, yang mau berkunjung ke New Sham Park, lalu foto-foto di sana, foto-foto bareng, dan akhirnya foto-fotonya itu diupload di fanspage bisnisnya dan di tag ke orang-orang yang ikut di tour tersebut. Hal ini sudah menjadi rutinitas dan ini menjadi bisnis yang cukup berkembang. Sampai suatu hari ketika si tour guide ini mau mengupload foto dan dia mau nge-tag orang-orang yang ikutan tour guide di sesi tadi gitu, dia ngelihat satu foto yang bener-bener aneh. Lebih tepatnya satu peserta yang ngeri banget. Lo perhatikan deh foto ini. Ada yang aneh nggak? Lo bisa lihat di sini bahwa makhluk ini tuh memiliki wajah yang beda sendiri. Orang-orang yang lain itu wajahnya kelihatan bercahaya, sedangkan orang ini tuh gelap, transparan gimana gitu. Si tour guide ini ketika dia melihat foto penampakannya ini, dia juga nanya ke peserta-peserta tour guide sebelumnya, apakah lo kenal dengan orang yang ini? Ternyata nggak ada yang kenal dan nggak ada orang di sana sebenarnya. Keempat, penampakan hantu TKP pembunuhan. Jadi ada seorang YouTuber gitu yang bernama Hugo Blog yang sengaja mendatangi rumah kosong yang ada di pinggir jalan. Rumahnya ini tua tapi terbuang gitu. Pada saat mereka masuk ke dalam, gue nggak tahu apa yang mereka omongin karena mereka bukan berbicara menggunakan bahasa Inggris walaupun mereka ada di US. Kayaknya sih bahasa Spanyol, bahasa natif gitu ya. Cuman gue ngerasa bahwa mereka tuh kayak agak-agak sedikit takut, terancam gimana gitu dari ekspresi dan nadanya. Pas di dalam rumah, mereka ngevlog menggunakan handphonenya, ya kayak nyorot-nyorot ke tempat-tempat yang udah bisa dibilang kayak udah berantakan banget rumahnya, udah gelap, udah berjamur, bocor dan lain-lain. Mereka pada saat ngevlog itu biasa aja, mereka nggak ngelihat keanehan apapun. Ketika sesi uji nyali atau sesi eksplorasi mereka selesai, mereka melihat lagi foto-foto yang udah mereka ambil dan ternyata ada satu foto di mana mereka kayaknya menangkap siluet seorang wanita. Bukan seorang wanita, anak kecil. Oke, ini bakalan menjadi lebih creepy lagi nih. Jadi Hugo Blog ini ketika mereka meng-search alamat rumah tempat mereka eksplorasi, ternyata di tahun 2008 terdapat sebuah tragedi pembunuhan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Pada tanggal 18 Maret 2008, seorang polisi mendapatkan laporan bahwa di rumah tersebut terdapat seorang pria yang kepalanya dan mukanya itu hancur akibat benda tumpul yang besar. Bisa dibilang kayak bongkahan kayu. Jadi
kepalanya dihancurin gitulah pakai bongkahan kayu dan mayatnya tergeletak di depan pintu rumah. Tidak ada saksi mata, tidak ada senjata yang ditemukan, dan sampai sekarang pun juga kasusnya masih belum terungkap. Dan gue juga nggak tahu nih kenapa ada hantu wanita di situ tapi yang meninggal adalah pria. Bisa jadi hantunya ngebunuh pria atau emang ada hal besar yang terjadi di sana. Ketiga, hantu di lemari. Pada tanggal 7 Desember 2007, sebuah akun YouTube bernama Seremi127 mengupload sebuah video yang isinya itu pintu lemarinya terbuka sendiri. Di sini kelihatan pada malam hari pintunya itu mendadak buka sendiri tanpa ada apapun. Mungkin bisa jadi video ini tuh video video palsu, bisa direkayasa ulang karena ya untuk membuka pintu lemari lo tinggal kaitkan benang nilon gitu, lo tarik dan akhirnya tuh muncullah sebuah efek pintu yang kebuka sendiri. Keraguan ini juga dipikirkan oleh seorang user di forum Metacafe yang berpikiran, ya ini mah gampang dibuat ulang, ini mah cuma rekayasa bla 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 bla. Sampai akhirnya orang ini yang kita sebut aja John itu diundang sama Seremi127 untuk melihat sendiri fenomena keanehan ini depan matanya persis. Jadi John tengah malam nih disuruh duduk ngeliatin pintu lemari dan ya udah nunggu aja hal aneh terjadi. Setelah sekitar 30 menit baru deh John melihat hal yang lebih aneh dari pintu lemari yang kebuka sendiri. Oh my god. Oh my god, dude. The hell is that? Oh shit. Oh my god. Oh my god. Go, go, go. Well, go in. Go, go. Dude. Look out, look out, look out. Oh my god. What the? Mungkin ini pertanda bahwa lo sebaiknya selalu mengunci pintu lemari lo, karena kita nggak pengen kan ada yang keluar dari lemari lo. Kedua, hantu di kursi belakang. Pada tanggal 7 Maret 2012, akun YouTube bernama Mark Byers mengupload sebuah video yang berisi seorang ibu dan anaknya lagi nyetir mobil dan nyanyi-nyanyi gitu. Pas di sini kelihatan bahwa kursi belakangnya itu kosong. Terus tahu-tahu si anak perempuannya tuh sadar kok kayak ngebentuk sesuatu ya bayangannya, dan akhirnya makin jelas dan itu kayak ada anak kecil yang mangap-mangap gitu yang gua nggak tahu lagi ngapain juga. Pertama, Dear David. Nah ini dia foto penampakan yang membuat Twitter gempar. Ini agak sedikit panjang ceritanya, cuman ini bener-bener creepy dan foto penampakannya itu bakalan jelas banget. Cerita aslinya tuh panjang banget, dan cerita aslinya lo bisa baca langsung di deskripsi, ada tuh linknya. Dan ini gue jelasin di versi gue yang singkat, padat, dan jelas. Pada tanggal 7 Agustus, seorang netizen bernama Adam Ellis menuliskan di Twitternya bahwa dia sedang dihantui oleh seorang anak kecil di apartemen tempat dia tinggal. Hantu anak kecil ini tadinya tuh hanya menghantui mimpi-mimpinya Adam Ellis aja, cuman makin kesini kayaknya hantu ini tuh bisa masuk ke dunia nyata, ke dunia kita, dan makin jelas. Suatu hari pas Adam Ellis lagi tidur, pas mau bangun, tahu-tahu dia merasa nggak bisa gerakin tubuhnya. Bisa dibilang dia kayak sleep paralysis, atau bahasa Indonesianya, bahasa kampungnya itu ketindihan. Pas dia ketindihan, dia melihat kursi goyang berwarna hijau yang kecil itu bergerak sendiri, dan di kursinya itu terdapat seorang anak kecil yang kepalanya penyok. Penampakan anak kecil ini diilustrasikan sama Adam Ellis seperti ini, dan anak kecil ini tuh perlahan berjalan menuju tempat tidurnya Adam Ellis. Dan pas udah mau deket, Adam Ellis langsung bangun dalam keadaan kaget dan
semuanya normal. Beberapa hari kemudian pas Adam lagi berkunjung ke perpustakaan, seorang wanita menghampiri dia dan berkata bahwa si Adam ini sedang dikunjungi oleh David. Dan wanita ini bilang, lo boleh menanyakan pertanyaan ke David sebanyak 2 kali, tapi nanti yang ketiga David bakalan membunuh lo. Adam bingung dan akhirnya pulang. Lalu beberapa minggu setelah itu, setelah kejadian ketemu sama cewek yang gak jelas itu, hidupnya normal aja. Sampai satu hari, Adam akhirnya kembali lagi ketindihan, sleep paralysis, dan di situ dia ketemu lagi dengan David. Di sini Adam bertanya kepada David, "Dear David, kenapa kamu bisa meninggal?" David pun menjawab, "Kecelakaan di suatu toko." Adam bingung dan semakin kepo. Lalu Adam bertanya lagi kepada David, "Apa yang terjadi di toko tersebut?" David pun menjawab, "Kepalanya terbentur lemari." Adam yang mendengar jawaban itu makin bingung dan makin kepo, dan akhirnya dia menanyakan pertanyaan ketiga, "Siapa yang mendorong lemarinya?" David diem aja, dia nggak menjawab, tapi dia hanya melihat Adam yang sleep paralysis, dan di situ si Adam langsung kayak sadar bahwa dia telah menanyakan pertanyaan ketiga dan kayaknya gue bakalan mati deh di sini. Pas dia lagi pas dia lagi keringet dingin, pas dia lagi sadar bahwa dia nggak boleh bertanya 3 kali, dia langsung kaget, langsung kebangun dan normal. Nggak ada David di sampingnya dan udah siang dan keringetan, ya normal aja. Kali ini Adam kembali lagi sleep paralysis atau ketindihan dan nggak bisa gerak badannya. Dan sekarang dia melihat dengan jelas David duduk di ujung sofa yang ada di kamarnya. David duduk dengan keadaan mata yang kosong dan ekspresinya mengerikan. Dan Adam tuh mulai ketakutan dan berpikiran, anjir lah, ini kayak fix nih, gue malam ini bakalan mati nih di sini. Walaupun Adam ketindihan, sleep paralysis dan nggak bisa gerak, dia sekuat tenaga tetap mengambil HP-nya yang ada di sampingnya untuk mengumpulkan barang bukti. Dia mungkin berpikir kalau sekiranya gue mati sekarang, setidaknya gue bisa menyimpan buktinya di handphone gue. Adam pun memfoto ke arah David secara random di tempat yang gelap gitu, dan David pun mulai bergerak mendekat ke arah Adam yang tadinya ada di ujung, sekarang mulai mendekat terus ke samping tempat tidurnya. Dan David sendiri ini bergerak sambil kayak berbisik sesuatu, tapi nggak jelas dan juga suaranya kecil. Adam makin takut dan makin panik, dan dia tetap berusaha terus untuk memfoto semua kejadiannya ini. Dan tahu-tahu si David mulai naik ke atas ranjangnya dan nyampe di sampingnya, dan pas dia sekiranya udah mulai deket banget jaraknya, Adam kebangun. Dia langsung terbangun dan kaget dan kayak keringetan gitu, dan dia lihat itu nggak ada apa-apa. Dia langsung siap-siap kerja dan fuck this shit, I'm out of here. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan Adam kembali normal. Sampai suatu ketika pas Adam melihat kembali galerinya, Adam berhasil menangkap penampakan David secara jelas. Inilah fotonya. Kalau lo nggak kelihatan, coba deh naikin brightness yang ada di handphone lo atau di layar PC lo, dan di situ lo melihat bahwa ada foto anak kecil yang kepalanya penyok. Anak kecil yang kepalanya penyok ini persis sama dengan gambaran Adam ketika bertemu dengan David di waktu pertama kali itu. Di ilustrasinya dengan foto aslinya ternyata mirip. Di satu sisi ini ngebuat gue merinding, tapi di satu sisi gue respect banget dengan Adam yang berhasil menangkap penampakan sejelas ini. Terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Saran gue nih untuk para Epic Squad sekarang, jangan tidur dalam gelap. Kalau sekiranya lo tidur dalam gelap, sesekali coba deh lo cek sekitar lo cek kamar lo menggunakan cahaya handphone, karena bisa jadi ada penampakan, dan ya bisa jadi gue tampilin di video malam Jumat episode selanjutnya. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Awengesi dan juga channel Alan Suryajana. Linknya semua ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good day.